benar-benar menikah begitu saja dengan Tuan Zhou? Hanya karena aku tidak bisa punya anak, dia lalu main di luar? Hanya karena tidak dapat mas kawin, dia ingin memutuskan hubungan denganku? Sejak kapan wanita menjadi mesin reproduksi? Dulu, setiap kali gaji didapatkan, langsung diambil oleh keluarga, tidak pernah bisa disimpan. Hari ini, sekarang, aku justru akan menghabiskannya. Beri aku 10 botol lagi. Dia Tampan. Ikut kakak yuk. kau mau membawaku kemana? Melakukan hal yang menyenangkan. Nona, kau tahu apa yang kau lakukan. Bercinta. Hari ini aku hanya ingin lepas kendali sekali ini. Kau mau atau tidak? Kenapa baru datang? Ada apa ini? Kenapa semua orang berdiri di sini? Dengar-dengar, restoran kita sudah diakuisisi oleh bos besar. Hari ini, bos baru akan datang untuk inspeksi. Astaga, bos baru ini sangat tampan. Lihat mobilnya. Selamat pagi, Tuan Zhou. Selamat pagi, Tuan Zhou. Gawat. Kenapa harus dia yang kumintai tolong? Tuan Zhou, kita mau kemana? Kita sudah menikah, masih memanggilku Tuan Zhou. Bukankah itu terlalu formal? Lalu harus panggil apa? Sayang? Suami? Tidak bisa, tidak bisa. Aku tidak bisa mengatakannya. Muksuan. Aku di sini. Kita hampir sampai. Selamat siang, Tuan Zhou. Ini Lin Yu. Mulai sekarang, dia nyonya kediaman Zhou. Selamat siang, Nyonya. Jangan. Panggil aku Yue saja. Bawa nyonya untuk istirahat. Baik, Tuan Zhou. Nyonya, silakan ikut aku. Aduh, di mana cucu menantuku? Kenapa tidak ada orangnya? Cucu menantuku sungguh cantik. Keluarganya itu memang merepotkan. Kita harus lebih menyayanginya. Nenek jangan khawatir. Aku pasti akan memperlakukan Yue dengan baik. Yue bekerja di restoran
Pasti sangat melelahkan. Bagaimana kalau dia berhenti saja dari pekerjaannya? Nenek, soal pekerjaan biarkan Yue yang memutuskan sendiri. Aku juga bisa menjaganya di restoran dan mempererat hubungan kita. Kalau begitu, kau harus menjaga Yue dengan baik. Jika dia disakiti, aku tidak akan membiarkanmu. Yue ada di atas kan? Aku akan melihatnya. Nyonya, ini kamar Anda dan Tuan? Maksudnya, aku harus tinggal sekamar dengan Zhou Muxuan? Nyonya, jika kamu membutuhkan sesuatu, jangan sungkan untuk memberitahu. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Baik. Nona, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Bercinta, kan? Aku hari ini hanya ingin lepas kendali untuk sekali ini. Kamu mau atau tidak? Sudah hamil? Lin Yue, kamu masih malu apa lagi? Yue, cepat kembali ke asrama. Karyawan hotel, semua barangmu sudah dibuang keluar. Apa? Kamu Yue, ya? Ya, aku. Aku neneknya Muxuan. Mulai sekarang panggil saja aku Nenek Zhou. Halo, Nenek Zhou. Apakah kamu ada urusan mendesak yang harus pergi sekarang? Ada masalah di hotel, aku harus mengurusnya. Nenek Zhou, kita bicara lagi nanti. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Muxuan, antar Yue. Buang saja semuanya, jangan menghalangi orang lain. Li Xiaoling, jangan keterlaluan menindas orang. Menindas. Menurutku sampah-sampah ini lebih baik dibakar saja. Atas dasar apa kamu membuang barangku? Asrama ini, fasilitas perumahan yang diberi pada karyawan yang masih lajang. Apa maksudmu dengan menempatinya? Cepat ambil barang-barangmu. Pergi. Kamu. Oh, benar. Hampir lupa. Masih ada yang belum dibereskan. Apa yang kalian lakukan? Ada sesuatu yang belum dibereskan. Apa yang kalian lakukan? Tuan Zhou, Lin Yu, kenapa kamu tidak melepaskan Tuan Zhou? Tidak tahu malu. Tuan Zhou, kenapa Tuan punya waktu datang ke asrama karyawan? Kenapa? Sekarang kemana aku pergi pun harus lapor padamu. Tidak berani. Kami bantu dia bereskan barang-barangnya. Sejak kapan restoranku ini menjadi milik keluarga Limu? Sampai kamu perlu mengatur di sini. Tuan Zhou, aku membela karyawan lajang lainnya. Apa aku salah? Aku memang sudah berencana pindah. Hanya saja, beberapa hari ini aku cuti. Aku rasa kamu pasti pergi, bercinta dengan pria liar. Biar aku saja. Apakah ada yang tertinggal? Tuan Zhou, sisanya serahkan saja padaku. Pergi selidiki. Apakah dulu mereka sering menindas rekan kerja? Yang pantas dihukum, hukum. Yang pantas dipecat, pecat. Baik. Tuan Zhou. Tuan Zhou, aku. Kakak ipar memecatku demi seorang jalang. Jalang? Siapa? Seorang gadis miskin bernama Lin Yue. Dia ingin merebut posisiku sebagai Nyonya Zhou? Tidak akan terjadi. Yang namanya belum dipanggil, silakan tunggu di luar dulu. Jangan berdesakan di sini. Semua dari hotel yang sama. Apa yang perlu disembunyikan? Lin Yu, kamu tidak mungkin mendapatkan penyakit ginekologi yang memalukan
Kamu ini terlalu ikut campur. Kenapa belum juga keluar? Bukankah kamu bilang padaku sudah membatalkan pertunangan dengan Liu Yong, bajingan itu? Apa kamu tahu? Kamu sudah hamil. Aku memang sudah membatalkannya. Dengar ya, pada hari pertunangan, dia pergi ke tempat-tempat kotor itu. Dan, mengandalkan aku tidak bisa melahirkan, ingin aku menelan amarahku. Mas kawinnya sudah kuserahkan kembali. Ada apa? Yue, kamu sama sekali tidak ada masalah ketidaksuburan. Kamu sudah hamil 4 minggu, dan itu kembar. Apa kamu tidak merasakannya sama sekali? Jingjing, apa kamu salah melihat? Mana mungkin salah? Lihat sendiri. Hasil USG jelas menunjukkan memang kembar. Tapi, anak ini benar-benar anak Liu Yong. Dia sangat tidak bermoral. Bagaimana kalau kita melakukan pemeriksaan lain? Jangan sampai nanti tertular penyakit kotor. Tidak. Bukan anaknya. Bukan anaknya? Lalu punya siapa? Kata Gao Jing, benda asing ini bisa tahu hamil atau tidak dalam 5 menit. Coba saja dulu. Halo, Tuan Jo. Halo Tuan Jo. Ini tes kehamilan. Aneh. Di mana alat tes kehamilanku? Yue, kamu cari apa? Perusahaan beri pemeriksaan kesehatan gratis. Temani aku yuk. Baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba pemeriksaan? Perusahaan baru saja ganti direktur. Tentu saja harus pemeriksaan. Tidak boleh membiarkan mereka yang berperilaku buruk, yang sembarangan menjalin hubungan, tetap di restoran kita. Merusak reputasi restoran. Li Xiaoling, mempromosikan diri lagi ya. Lin Yue, kamu berani bicara begitu padaku? Kamu tahu tidak? Aku tunangan Pak Zhou. Lin Yue. Jingjing, hasil laporan pemeriksaan ini tidak akan diserahkan ke atasan kan? Ini semua privasi pribadi kalian pasti akan dirahasiakan. Baguslah. Oh ya, Jingjing. Syukurlah dokter yang memeriksa kali ini adalah kamu. Jingjing. Kamu akhir pekan bekerja? Aku ingin pergi ke klinik kalian untuk menggugurkan kandunganku. Yue, kamu hamil anak kembar. Anak kembar itu jarang loh. Kamu benar-benar tidak mau? Aku sudah memutuskan. Sayang, maafkan ibu. Malam itu adalah kecelakaan. Tidak bisa melahirkan kalian sembunyi-sembunyi. Ibu sekarang tidak mampu memberi kalian kehidupan yang baik. Maaf. Lin Yu, kamu pegang perut kenapa? Jangan-jangan kamu hamil ya? Li Xiaoling, jangan bicara omong kosong. Apa yang dikatakan Xiaoling juga masuk akal. Lihat wajah Lin Yue yang pucat, apa jangan-jangan dia hamil? Betul. Kalau berani, keluarkan saja hasil USG pemeriksaan medis. Tadi biar kita lihat. Lin Yue, ucapan semua orang itu benar. Hamil atau tidak? Tinggal tunjukkan hasil USG, bukankah akan jelas? Kau... Ini urusan pribadi. Kenapa harus aku tunjukkan pada kalian? Biar aku beritahu kalian langsung. Aku ini kerabat Pak Zhou. Orang seperti kamu yang terlibat hubungan tidak pantas dan merahasiakan kehamilanmu, tinggal menunggu dipecat dari perusahaan. Kerabat, saudari Xiaoling, memangnya hubunganmu dengan Pak Zhou itu apa? Pokoknya hubungan kami sangat dekat.
Pantas saja Saudari Sioling akan segera naik jabatan. Tentu saja. Pak Zhou. Pak Zhou, aku adalah Pak Zhou. Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Pak Zhou, aku mencurigai Lin Yue. Kenapa aku tidak tahu dokter tamu hari ini ada tambahan yang bermargali? Kenapa masih berdiri mematung? Hah? Yang belum pemeriksaan segera pergi. Yang sudah selesai segera kembali bekerja. Pak Zhou, sudah aku selidiki. Nona Lin memang berasal dari keluarga miskin. Dia tidak sengaja datang mencarimu. Tapi apa? Aku baru saja mendapat kabar, Nona Lin akan pergi ke puskesmas akhir pekan untuk menggugurkan kandungan. Beritahu semua rumah sakit di Haicheng. Tidak ada yang boleh melakukan operasi itu padanya. Baik, Atur beberapa orang yang bisa diandalkan untuk menjaganya. Jika dia terjadi sesuatu, aku akan menuntutmu. baik, aku mengerti. Dokter, aku ingin melakukan aborsi. Yue, jangan takut, bayinya tidak apa-apa. Maaf, Pak Zhou. Kali ini berkat bantuanmu. Seharusnya aku yang meminta maaf, karena tidak bisa melindungimu dan bayi. Sebenarnya anak ini, Jangan menyembunyikan apapun lagi. Laporan tes darah sudah keluar. Mereka kembar, ini anak-anak. Jangan sembunyikan lagi dariku. Laporan tes darah sudah keluar. Ini kembar, ini anakku. Tuan Zhou, sebenarnya anak ini, aku awalnya tidak berniat melahirkannya. Mengapa begitu? Lihatlah keadaan keluargaku. Orang tuaku lebih menyukai anak laki-laki. Keluargaku berantakan. Dan aku, setiap bulan hanya mendapatkan gaji pas-pasan. Dengan apa aku membesarkan anak? Jika aku melahirkannya, itu justru tidak bertanggung jawab. Tidak. Yue, ini juga anakku. Tentang membesarkannya, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak takut aku akan membebanimu? Lagi pula di antara kita, tidak ada dasar perasaan sama sekali. Mulai sekarang, semua pengeluaranmu akan aku tanggung. Setelah anak lahir, kita baru memutuskan apakah akan melanjutkan pernikahan ini. Jika keluargaku tahu aku menikah dengan seorang bos besar, pasti akan mengambil kesempatan meminta banyak hal, menimbulkan banyak masalah. Kamu begitu keras melindungi anak-anak itu, benarkah tega menggugurkan mereka? Tapi bagaimana jika nanti kita bercerai? Bagaimana dengan anak? Anak itu bersama keluarga Zhou, aku akan memberi mereka kehidupan terbaik. Aku akan membesarkan mereka hingga dewasa. Semuanya. Hari ini restoran membagikan tunjangan kepada semuanya. Mulai hari ini, semua makanan karyawan ditingkatkan sepenuhnya. Kemarilah. Ini untukmu. Ini untukmu. Terima kasih, Sekretaris Tang. Bukan aku yang harus kamu terima kasihkan. Kenapa hidangan ini begitu melimpah? Bosnya sungguh dermawan. Yue, kenapa supmu lebih banyak dari kami? Kenapa lagi? Pasti karena hubungan yang tidak pantas, kan? Betul. Beberapa orang hanya segini saja prestasinya. Untuk makanan saja, apapun akan dilakukan. Lin Yue dan manajer Wang, hubungannya tidak jelas. Benarkah itu? Mana mungkin tidak benar? Aku melihat mereka berdua dengan mataku, sangat akrab. Restoran akan memberhentikan karyawan. Aku ingin lihat nasib mereka yang mengarang dan menyebarkan desas-desus tentangku. Aku menyebarkan desas-desus? Lin Yu, jelas-jelas kamu berani melakukan, tapi tidak berani mengakui. Kalau tidak, kenapa kamu mendapat perlakuan istimewa ini? Sudahlah, bukankah itu hanya semangkuk sup penguat janin? Sepenguat janin? Kamu yakin? Tentu saja, aku baru saja hamil. Setiap hari minum ini. Mana mungkin salah kenal?
Lin Yu, sekarang lihat bagaimana kamu kabur. Yue, manajer Wang mencarimu. Untuk apa dia mencariku saat ini? Baik, aku akan ke sana sekarang. Manajer Wang, kamu mencariku? Ayo, Yue, duduk. Akhir-akhir ini, restoran penyesuaian karyawan. Kulihat kamu biasanya prestasimu cukup bagus, ya. Kenapa membuat masalah sebesar ini? Manajer Wang, aku kurang mengerti maksudmu. Apa yang sudah aku lakukan? Jujur saja ya, Pak Zhou itu kakak ipar. Kakakku tunangannya. Restoran ini bisa diakuisisi oleh Pak Zhou. Semua berkat aku yang menjembatani. Astaga, sudah kuduga. Sekali lihat, Nona Xiaoling pasti dari keluarga terpandang. Nanti kalau ada perintah, silakan saja bicara. Aku pasti akan melakukan apa saja. Memang ada satu hal yang ingin aku minta bantuanmu. Mengerti? Mengerti. Lin Yue, kamu pikir kamu itu siapa? Bahkan jika Bos Zhou bukan milik kakakku, cepat atau lambat dia akan jadi milikku. Kamu itu siapa? Kamu tidak mungkin karena takut dipecat, sengaja mengisi perutmu dengan anak kan? Manajer Wang, kenapa kamu berpikir begitu? Jika tidak ingin orang tahu, jangan lakukan perbuatan itu. Sepengetahuanku, kamu belum punya pasangan kan? Katakan anak itu dari mana? Urusan pribadiku tidak perlu dilaporkan kepadamu, kan? Nona Lin Yue, tidak disangka kamu adalah wanita yang perilakunya begitu tidak senonoh. Kamu benar-benar berpikir hanya karena hamil, restoran tidak akan berani memecatmu. Hanya karena hamil disebut tidak senonoh? Kalau begitu, dari mana kamu berasal? Apakah kamu muncul dari celah batu? Sesuai dengan ketentuan hukum, sekarang aku sedang hamil, restoran tidak bisa memaksaku dipecat. Berapa umurmu? Masih begitu polos? Kamu benar-benar berpikir setelah hamil, semua masalah akan selesai? Jangan sentuh aku. Jika kamu menurutiku, tidak hanya posisimu tetap aman, kamu juga bisa naik pangkat dan gaji. Hahaha. Aduh, Lin Yu. Kalian sedang apa ini? Demi tidak dipecat, melakukan perbuatan semacam ini di sini? Ya Tuhan, manajer Wang itu sudah punya keluarga. Lin Yue beraninya menggaet siapa saja. Kamu belum tahu kan? Keluarganya miskin sekali. Demi uang, dia rela melakukan apa saja. Kalau orang seperti ini dibiarkan di restoran, itu sangat tidak adil bagi kita. Betul sekali. Cepat menyingkir, Pak Zhou datang. Tuan Zhou, kebetulan kamu datang. Kamu baru mengambil alih hotel ini belum lama. Ini kesempatan bagus untuk membenahi sikap tidak pantas ini. Sebenarnya ada apa? Lin Yue dari Departemen Administrasi itu agar tidak dipecat, dia bahkan menggoda atasannya yang sudah berkeluarga. Ini benar-benar keterlaluan. Aduh, saudari Lin Yue, aku sudah sering bilang padamu. Aku sudah punya istri dan anak. Dia masih memaksaku melakukan hal memalukan. Aku ini. Aku tidak melakukan perbuatan kotor seperti itu. Lin Yue, jangan mengelak lagi. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tingkah lakumu itu sudah hampir mendekati mulut Tuan Wang berciuman. Rekan-rekan kerja lainnya juga melihatnya dengan sangat jelas. Betul sekali. Kita semua melihatnya. Kenapa kamu masih berbohong dan tidak mengakuinya? Benar. Kami melihatnya dengan sangat jelas. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak menggoda Tuan Wang. Dia yang ingin melakukan hal tidak senonoh. Akulah yang menjadi korban. Kamu memutarbalikkan fakta. Tuan Zhou, jangan dengarkan omong kosongnya. Lin Yue, jangan mengelak lagi. Siapa yang tidak tahu, tanggal 3 bulan lalu, saat kamu bekerja, di lehermu ada bekas merah yang mencolok. Tuan Zhou, menurut wanita seperti Lin Yue ini, yang kelakuannya tidak senonoh, menggoda atasan, dan suka berbohong, seharusnya langsung dipecat.
juga harus melaporkan dalam industri ini agar tidak merugikan restoran lain lagi. Sudah kubilang, dia menuduh orang lain. Aku tidak akan melakukan perbuatan seperti itu. Pak Zo, aku sudah bilang padanya, aku punya istri. Aku juga tidak bisa melakukan hal yang menyakiti istri dan anakku. Kenapa kamu masih memaksaku? Sudah, jangan ribut lagi. Cari saja orang yang tahu kejadian. Tanya saja, nanti juga tahu. Sekretaris Tang. Katakan semua yang baru saja kalian dengar dan lihat dengan jelas. Waktu itu aku sedang menuang air di sebelah. Lalu aku dengar dari kantor manajer Wang terdengar suara wanita berteriak minta tolong. Setelah itu terdengar suara makian dan pukulan. Betul. Aku juga mendengarnya. Kemudian manajer Wang dan Li Xiaoling memaki saudari Lin sampai dia pergi. Sudah mendengarnya kan? Menyalahgunakan jabatan menindas bawahan. Sekretaris Tang pecat dia. Kirim dia ke tim penegak hukum. Baik, Pak. Pak Zo, ini semua karena Li Xiaoling. Diam, kamu berani membohongi kami? Saudari Lin, maaf, kami salah paham padamu. Sudah, kalian bisa bubar sekarang. Apakah tidak tahu aturannya? Ada apa denganmu? Meja di lobi itu ada wanita yang sangat sulit dihadapi. Aku benar-benar tidak bisa mengatasinya. Aku akan coba. Kamu bisa kerjakan yang lain dulu. Terima kasih, Kepala Lin. Saudari, apakah anggur ini perlu aku hangatkan? Dihangatkan? Aku sedang datang bulan. Kak, orangnya wanita licik ini. Hari ini dia harus tahu, akibatnya mengganggu tunangan orang lain. Saudari, anggur ini sudah hangat. Cuaca sepanas ini, kamu memberiku anggur sepanas ini. Kamu ingin membakarku sampai mati, ya? Saudari, aku benar-benar minta maaf. Bagaimana kalau aku ambilkan beberapa es batu? Aku bilang aku sedang datang bulan. Apakah kamu tidak mengerti? Ubah anggur ini menjadi hangat. Ini, Kepala Lin kita, bukankah paling pandai melayani orang? Ini bukan hal yang sulit, kan? Kepala Lin kita, bukankah paling jago melayani orang? Itu gampang sekali, bukan? Kamu tidak tahu, dia sudah hamil, tapi masih sering ke restoran setiap hari. Mungkin saja ingin mencarikan ayah untuk anak haramnya. Li Xiaoling, jangan bicara sembarangan. Pelajaran yang diberikan untukmu saat kau memfitnahku dan Kepala Wang tidak cukup. Masih mau membantah? Hari ini jika kamu tidak melayani kami berdua dengan baik, jangan harap bisa pergi. Bagaimana kalau aku panggil rekan-rekan lain saja untuk melayani kalian berdua? Anggur ini sudah kamu sentuh, aku jijik ku berikan padamu. Maaf, restoran punya peraturan, tidak boleh meminum sisa minuman tamu. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Hari ini, aku ingin melihatmu meminum anggur ini. Maaf, aku sedang hamil. Tidak bisa minum. Kamu tahu kalau kamu hamil, aku khawatir ayah dari anakmu, bahkan tidak tahu siapa dia, kan? Jika tidak, kamu tidak akan terus mengganggu Muksuan. Kamu. Maaf, Saudari, Lin Yue sedang hamil. Bagaimana kalau aku minum? Kamu ini siapa? Berani ikut campur? Kamu keterlaluan. Memang aku keterlaluan? Kamu bisa berbuat apa padaku? Kamu. Yue. Ayahnya pimpinan besar di pabrik lain. Kita tidak bisa melawannya. Ayo. Berhenti. Apa aku mengizinkan kalian pergi? Ayo pergi. Berhenti. Aku sudah mengizinkan kalian pergi. Berlututlah. Jika hari ini kamu tidak membersihkan ini, jangan harap bisa mendapatkan pekerjaan ini. Lin Yu, kamu memang berasal dari orang rendahan. Bayi di kandunganmu pasti juga akan bekerja di industri jasa. Anggap saja ini sebagai pendidikan pranatal.
untuk anak harammu itu. Kalian benar-benar keterlaluan. Kenapa kamu tidak mau? Aku pelayan restoran, bukan budak kalian. Jangan harap aku akan merendahkan diri. Pelanggan adalah raja. Lin Yu, sikap macam apa ini? Jika hari ini kamu tidak membersihkan ini, jangan harap bisa keluar. Gaji 60.000 sebulan, masih berharap aku melayani kalian seperti budak? Aku beritahu kalian, tidak mungkin. Xiaoling, sekarang juga cari manajer restoran, turuti keinginannya. Yue, kamu baik-baik saja. Yue, kamu tidak apa-apa? Muxuan, kenapa kamu di sini? Kamu datang khusus untuk menemuiku. Tidak terluka, kan? Muxuan, kamu datang tepat waktu. Aku berencana mencari manajer restoran, memecat pelayan yang kurang ajar ini. Kamu benar-benar berani sekali. Kita berdua bertunangan, aku tunanganmu, membantu mendidik karyawanmu. Bukankah ini sudah seharusnya? Kamu jilat lantai sampai bersih. Kalau tidak, jangan harap bisa meninggalkan restoran ini. Sebenarnya ada apa ini? Tuan Zhou, Nona Li, dia sengaja mempersulit. Dia melempar kue ini ke lantai dan menamparku. Dia juga menumpahkan anggur ke badan Yue. Dia juga menghina kami. Kamu, Muxuan, kamu tidak mungkin membela orang luar untuk melawanku, kan? Lin Yue adalah karyawan perusahaanku. Kamu hanya seorang tamu. Berulah pada orangku di wilayahku, juga memukul orang. Lin Yue balas pukul. Lin Yue pukul balik. Kau berani memukulku? Kau tahu siapa aku? Pukul lagi 2 kali. Ya, Tuan Zhou. Aku akan melawanmu. Nona Li, tolong hentikan. Zhou Muxuan, keluarga kita kenalan lama. Kita ini dijodohkan sejak kecil. Keluarga Zhou dan keluarga Li memang ada pernikahan. Namun, objek pernikahannya adalah putri kandung keluarga kalian yang hilang. Bukan kau yang palsu ini. Oh. Lin Yue, ini belum berakhir. Tuan Zhou, terima kasih banyak. Kali ini untung ada kamu. Tidak perlu berterima kasih, kau orang perusahaanku. Wajar jika aku melindungimu. Aneh. Benar-benar aneh. Yue, Tuan Zhou mengatakan engkau adalah orangnya. Jujur saja, sebenarnya apa hubunganmu dengan Tuan Zhou? Kamu mati-matian melindungi anak itu, apa kamu tega menggugurkan mereka? Tapi kalau nanti bercerai, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak ikut keluarga Zhou, aku akan memberikan mereka kehidupan terbaik, membesarkan mereka hingga dewasa. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa masih ada yang tidak nyaman? Tidak, sudah jauh lebih baik. Tidak ada masalah besar. Kalau begitu, kita mendaftarkan pernikahan sekarang. Tunggu, Tuan Zhou. Aku punya satu permintaan lagi, yaitu, bisakah kita tidak mengumumkan pernikahan dulu? Dirahasiakan sementara. Baik, aku akan menurutimu. Dia manajer restoran, kita semua pegawainya. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Cepat bekerja. Kenapa beberapa klinik tidak bisa melakukan operasi? Dasar anak tidak tahu diri, cepat pulang ke rumah. Hari ini kan ulang tahun ibumu, kamu masih mau pergi kemana? Yue sudah kembali. Cepat. Aduh. Nak, ibu akan memperkenalkan seseorang. Ini Zhu Dawei, 50-an tahun, baru saja bercerai, punya anak belasan tahun.
Paman Zu. Kenapa memanggil paman? Dia beberapa tahun lebih tua darimu. Panggil kakak. Ayahmu benar. Yue, nanti kita akan menjadi satu keluarga. Satu keluarga? Apa dia akan menjadi ayah tiriku? Omong kosong apa ini? Dawei datang untuk melamarmu. Kebetulan hari ini juga ulang tahun ibu. Pilih hari baik untuk mendaftar pernikahan. Dia hampir 30 tahun lebih tua dariku, dan dia sudah bercerai serta punya anak. Kau menyuruhku menikah dengannya? Apa yang kau tahu? Pria yang lebih tua akan lebih perhatian. Menemukan suami yang mengerti dirimu lebih baik dari segalanya. Perhatian, kurasa dia kuno. Gadis ini, Jangan sentuh aku. Berapa banyak keuntungan yang kalian dapat darinya? Kalian akan mendorongku ke dalam masalah besar. Dasar kau gadis sialan. Omong kosong apa? Menikah dengan keluarga Zu itu berarti hidup enak. Hidup enak, cih. Nikmati saja hidup enak itu sendiri. Kau sudah gila ya. Kalau mau menikah, menikah saja sendiri. Aku tidak akan menikah. Malam ini kau harus menikah. Kau diam saja di rumah. Kenalan baik-baik dengan kakak Zu. Kakak Zu, anak ini masih kecil, tolong maklum. Setelah malam ini, dia akan patuh. Hahaha. Aku anak kandung kalian atau bukan? Apakah aku ini anak kalian? Atau hanya barang yang kalian jual untuk uang? Liu Yong. Liu Yong. Kenapa kamu buang air kecil lama sekali? Belum selesai juga? Liu Yong. Pagar kamu berbunyi. Dik, katanya di sini bisa bersenang-senang. Satu kali, berapa harganya? Kak, 1 kali 40.000, menginap 100. Bagus. Tolong aturkan untukku, gadis yang masih muda, Yue, aku sudah selesai. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh? Kamu melakukan hal menjijikkan ini di belakangku. Siapa suruh kamu tidak mau disentuh sebelum menikah? Kenapa kalau mencari kesenangan? Lagi pula, kamu kan mandul. Aku bersedia bertunangan denganmu. Bersyukurlah. Hari ini kalau kamu berani melangkah keluar, uang mahar 1 juta kembalikan padaku tanpa kurang 1 sen pun. Ibumu yang mata duitan itu, apa dia akan setuju? Lin Yue? Pertunangan akan segera dimulai. Kamu mau kemana? Bu? Aku tidak ingin bertunangan lagi. Tidak ingin bertunangan? Apa-apaan ini? Dia sudah memberi kita mahar. Mau tidak mau kamu harus bertunangan. Dia pergi ke tempat-tempat kotor itu di belakangku. Hei, pelankan suaramu. Kenapa kamu berteriak-teriak? Apa ini hal yang patut dibanggakan? Bagaimana kondisi keluarga kita? Dia bersedia menghabiskan uang mahar 1 juta untuk menikahimu. Kamu juga tidak bisa punya anak. Kalau bisa bersabar, ya sabar. Bu, tidak bisa punya anak bukan salah. Apalagi menjadi alasan bagi Liu Yong untuk selingkuh di luar. Bagaimana bisa bukan salahmu? Wanita yang tidak bisa punya anak. Itu kesalahan yang sangat besar. Aku berhasil melahirkan 2 anak laki-laki. Baru bisa memiliki pijakan yang kuat di keluarga ayahmu. Jika mahar itu dikembalikan, kakakmu, bagaimana dia bisa menikah? Siapa yang akan membayar uang sekolah adikmu? Cepat minta maaf kepada Liu Yong. Biarkan dia tenang. Uang mahar itu, aku sudah kalah judi semuanya. Dengan apa kamu akan mengembalikannya? Bagaimanapun juga, sejak kecil, kalian tidak pernah menganggap sebagai keluarga. Rumah ini, aku tidak peduli lagi. Dasar perempuan murahan. Tidak tahu berterima kasih. Kalau berani, jangan pernah kembali lagi. Katakanlah, kali ini, berapa mahar yang kalian dapatkan? Adik, 4 juta. 4 juta? Benar, mahar memang sebanyak itu. Benar-benar sangat sulit ditemukan.
Maaf, ku hamil. Apa? Tidak bisa menikah. Hamil ya? Cepat lihat, ada apa ini? Hamil. Sialan. Aku sudah mengeluarkan mahar sebanyak itu, kalian malah memberiku barang bekas untuk menipuku. Tuan Zhu, tenangkan diri. Mungkin ada kesalahpahaman. Kak Zhu, sejak kecil dia memang tidak sehat. Dokter sudah bilang sejak awal, dia tidak bisa hamil. Laporan pemeriksaan ini, pasti ada kesalahan. Yue, Kak Zumu punya keturunan, nanti tidak akan memaksamu punya anak. Masih bilang tidak hamil, cepat bayar ganti rugi. Aku beritahu kalian ya, jika kalian tidak membayar ganti rugi, aku akan membuat kalian menderita. Kak Zhu, mohon terangkan diri. Aku pasti akan menyuruhnya menggugurkan. Mengenai mahar, mari kita bicarakan lagi. Baik, gugurkan kandungannya, mahar diturunkan menjadi 1 juta. Baiklah, gugurkan saja bayinya. Mas kawin dikurangi jadi 1 juta. Baik, 1 juta ya 1 juta. Cepat. Gadis kurang ajar, mau lari kemana? Hei, Tia Zhu, tangkap dia. Kemari kau. Ayah, cepat bawa dia ke klinik. Gugurkan bayinya. Baik. Pergi. Klinik itu mahal. Ambil ini, gugurkan bayinya untukku. Keluarga kami tidak kekurangan keturunan. Gugurkan. Ada apa ini? Bicarakan baik-baik. Kenapa harus memukul orang? Hei, ku beritahu kau, jangan ikut campur urusan orang. Minggir sana. Gadis ini berkeliaran dengan pria dan hamil anak haram. Aku sedang memberinya pelajaran. Aku mengandung anak miliarder Hai Cheng. Jika kalian berani menyakiti aku dan anakku, dia tidak akan membiarkan kalian. Kau bisa berhubungan dengan miliarder Hai Cheng? Kalau aku tidak menyadarkanmu hari ini, kau akan ditipu lagi nanti. Halo Tuan, ingin bicara dengan siapa? Kau berani memanggil orang? Telepon Zhou Muxuan. Nomornya adalah... Baik, segera aku sambungkan. Zhou Muxuan, tolong aku. Tangkap dia. Bagus. Beraninya memberitahu laki-laki simpananmu tentang apa yang terjadi. Kalau aku tidak menyadarkanmu hari ini, kau akan ditipu lagi nanti. Lihat proyek kita ini. Zhou Muxuan, tolong aku. Bagus sekali. Beraninya memberikan informasi pada pria liar itu. Lihat saja, akan kubunuh kau. Lin Yue, kau di mana? Lin Yue. Ada apa? Apa yang terjadi pada gadis itu? Cepat ke kantor polisi. Gunakan GPS untuk melacak lokasi Lin Yue. Baik. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanku. Bagaimana mungkin Zhou Muxuan tahu aku ada di sini? Lin Yue, jangan sia-siakan tenagamu. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yue, kami semua demi kebaikanmu. Gugurkan anak haram ini. Hiduplah dengan baik bersama Zhu Dawei. Jika terus dipukuli, bisa meninggal. Jangan lakukan itu. Kau siapa? Pergi sana. Apa ini ibu kandungnya? Dia begitu kejam padamu. Gadis ini tidak punya malu. Dia hamil dengan kekasih gelapnya, merusak nama baik keluarga. Akan kubunuh dia. Itu pun tidak cukup untuk melampiaskan. Gugurkan anak haram itu, kenapa lamban sekali? Yue, tahanlah. Ibu demi kebaikanmu. Banyak bicara. Semuanya berhenti. Kau adalah kekasih gelap yang menghamili dia, kan? Kau ini nekat sekali. Beraninya datang ke sini. Aduh, kenapa kau memukul orang? Aduh. Yue, aku datang terlambat. Aku akan mengantarmu ke klinik. Nak, kau menderita. Kau berani memukulku? Kenapa kau memukul orang? Kau sebenarnya siapa? Bagaimana kalian memperlakukan Yue? Akan kubalas setimpal. Baik. Kau ini siapa sebenarnya? Bagaimana kalian memperlakukan Yue? Akan kukembalikan. Baik. Kalian ini siapa sebenarnya? Kamu ibunya berhati iblis. Tidak bisa dimaafkan. Kembalilah padaku. Aduh. Ada apa ini? Hanya orang seperti kau ini berani mendambakan Nyonya Zhou. Nyonya Ji,
kalian ini siapa sebenarnya? Apakah kau tahu, Ana, anak yang dikandungnya itu anak siapa sebenarnya? Siapa? Bukankah jalan kecil itu hanya menggoda pria asing? Dia adalah miliarder dari Haicheng, Zhou Mo Xuan. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Zhou Muxuan tertarik pada gadis sialan ini? Awalnya keluarga kalian masih bisa mendapat keuntungan besar. Sekarang, kalian tinggal menunggu pembalasan. Gawat. Sayang. Nah, kalau nanti ada apa-apa, jangan dipendam sendiri ya. Terakhir kali ku dengar kau dipukuli di rumah. Hatiku sangat sakit. Nenek, itu sudah lewat. Nenek jangan khawatir. Aduh, Yue. Kabar baik tentang kau dan Muxuan seharusnya sudah harus dijadwalkan. Kalau hamil perutnya akan kelihatan. Nanti kalau pakai gaun pengantin tidak akan cantik loh. Oh, coba lihat. Aku sudah pilihkan perhiasan emas untukmu. Pilihlah yang kamu suka. Nenek, aku sudah bicara dengan Muxuan. Pernikahan tidak jadi diadakan. Kalau sampai keluarga tahu aku menikah dengan bos besar, mereka pasti akan meminta banyak hal. Membuat banyak masalah kan? Kamu begitu melindungi anak itu, benarkah tega menggugurkan mereka? Tapi kalau nanti bercerai, bagaimana nasib anak-anak? Anak-anak ikut keluarga Zhou. Aku akan memberikan kehidupan terbaik untuk mereka. Akan membesarkan mereka sampai dewasa. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah masih ada bagian yang tidak nyaman? Tidak ada. Jauh lebih baik. Tidak ada masalah besar. Kalau begitu, kita mendaftarkan pernikahan sekarang. Tunggu, Tuan Zhou. Aku punya satu permintaan lagi, yaitu, bisakah pernikahan ini dirahasiakan dulu? Sementara waktu. Baik, aku akan turuti kamu. Tidak mengadakan apa? Tidak mengadakan. Tidak mengadakan pernikahan gaya barat. Nenek, pernikahan tradisional kan lebih meriah. Dengan tabuhan gong dan jenderang, pengantin dijemput dengan joli besar, pasti sangat ramai. Tidak mengadakan. Tidak mengadakan gaya barat. Nenek, pernikahan tradisional sekarang lebih meriah. Dengan jenderang dan gong, penjemputan dengan tandu pasti meriah. Bukankah sudah disepakati untuk dirahasiakan? Benar, mahkota dan jubah. Baru pantas untuk cucu menantu. Aduh, kamu pilih saja sendiri apa yang kamu suka. Ini niat baik nenek. Kamu pilih saja. Nenek, aku suka yang ini. Ini kecil dan cantik. Semua model yang sama di toko ini, bungkuskan semuanya untukku. Baik. Muxuan, bayar. Tinggalkan saja semuanya. Baik. Nona, kamu sungguh beruntung. Orang lain menikah hanya 3 perhiasan emas. Kamu ini hampir 30 perhiasan emas. Nenek, ini terlalu banyak dan terlalu berharga. Aku tidak bisa memakai semuanya. Emas itu tidak pernah cukup. Lebih baik ditinggalkan untuk keturunan, kan? Besok, panggil saja pengrajin terbaik dari toko kalian. Kemari, aku ingin membuatkan cucu menantuku 1 set mahkota Phoenix. Baik. Ini 4 juta. Aku tidak tahu apa yang kalian, anak muda suka. Pergi saja beli sendiri. Nenek, aku tidak akan menghabiskan sebanyak itu. Nenek bilang kalau bisa dihabiskan, ya habiskan saja. Nenek menyayangimu. Terima saja. Hanya bisa menerimanya dulu, nanti akan kukembalikan kepadanya. Kalau begitu, terima kasih, Nenek. Kenapa masih sungkan denganku? Aku sudah lelah, aku istirahat dulu ya. Kalian lanjutkan ngobrolnya ya. Ya. Hati-hati, Nenek. Barang-barang ini tidak akan aku sentuh. Nanti akan aku kembalikan semuanya. Apa yang Nenek berikan kepadamu adalah milikmu. Tidak perlu dikembalikan. Tapi bagaimana dengan masalah pernikahan ini? Nenek selalu menantikan pernikahan kita dan kondisinya tidak baik. Kita ikuti saja keinginannya.
Atau aku beritahu nenek yang sebenarnya ini adalah pernikahan kontrak. Tapi nenek memiliki penyakit jantung. Jangan. Kalau Jangan beritahu nenek dulu. Lagi pula masih ada waktu sebelum pernikahan. Jangan beritahu nenek dulu. Lagi pula, masih ada waktu sampai pernikahan. Ayah, ibu, Jo Muksuan malah membela orang luar, keterlaluan sekali. Muksuan, kenapa kamu kemari? Sengaja datang menjengukku? tidak terluka kan? Muksuan, kamu datang tepat waktu. Aku berencana mencari manajer restoran untuk memecat pelayan yang tidak tahu diri ini. Kamu benar-benar berani sekali. Kita berdua punya pertunangan, aku tunanganmu. Mendidik karyawanmu, bukankah ini sudah seharusnya? Kamu, jilat lantai sampai bersih. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari restoran ini. Ada apa sebenarnya ini? Tuan Jo, Nona Lee, sengaja mempersulit kami. Dia melempar kue ini ke lantai, dan juga menamparku. Dia juga menyiramkan anggur ini ke badan Yue Yue. Dia juga menghina kami. Kamu, Muksuan, kamu tidak akan membela orang luar untuk melawanku, kan? Lin Yue, karyawan perusahaanku, kamu hanya seorang tamu. Berulah di wilayahku dan menyerang orangku, bahkan memukul orang. Lin Yu, pukul balik. Ayo, ayo. Jingi, jangan sampai sakit karena marah. Ayah dan ibu pasti akan membelamu. Aku tahu ayah adalah yang terbaik. Jingi, kamu masuk ke kamar dulu. Ibu ingin bicara dengan ayah. Oh, Lauli, jangan terlalu memanjakannya. Dulu, kita mengadopsinya, bukankah karena dia mirip dengan putri kita? 20 tahun sudah. Entah bagaimana keadaan putri kita sekarang. Apakah dia menderita? Tuan Li, Ibu Li, kami punya berita tentang para penculik itu. Mereka ada di Haicheng. Apa? Ternyata mereka ada di Haicheng. Di mana putriku sekarang? Kami belum tahu lokasi spesifik, Nona Li. Cari dia, bagi tim dan cari dia, sisir seluruh Haicheng, siapapun yang kira-kira seumuran dengan putri kita, dan punya tanda bulan sabit di belakang telinganya, jangan lewatkan satupun. Baik. Jangan takut. Nanan pasti masih hidup. Kita pasti akan menemukannya. Jangan takut. Nanan pasti masih hidup. Kita pasti bisa menemukannya. Malam ini, seharusnya aku tidak perlu tidur sekamar dengan Jo Muksuan, kan? Muksuan, cepat suruh Lin Yue turun untuk makan. Dia sedang hamil, jangan sampai kelaparan. Baik. Nona, kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Bercinta, kan? Aku ingin lepas kendali sekali ini. Kau mau atau tidak? Ada apa? Apa yang terjadi? Apakah aku mengganggu kalian berdua? Nenek, tidak apa-apa. Apakah aku mengganggu kalian berdua? Nenek,
bukan seperti yang nenek pikirkan. Nenek, bukan seperti yang nenek kira. Aku, semalam, kenapa tidur sambil memelukmu? Sejak semalam, kamu seperti koala, memelukku tak mau lepas. Bagaimana, puas? Cukup tegap. Cocok bekerja di ladang. Hah? Sudah. Aku harus pergi bekerja. Aku antarkan. Tidak perlu. Aku naik sepeda saja. Tapi kamu sedang hamil. Bagaimana kalau sopir mengantarku dengan mobil, Santana? Baiklah. Ibu, lihat, apa itu si pembawa sial? Ibu, lihat, apa itu si pembawa sial? Benar juga, dia bisa naik Santana. Nonali tidak membohongi kita, dia pasti jadi istri muda orang. Makan yang banyak, makan sayur. Maaf, kamu siapa? Kamu ibunya Lin Yue? Ya, aku. Ada apa kamu mencarinya? Putrimu tidak tahu malu menggoda tunanganku. Bagaimana mungkin? Putrinya rendahan. Ibunya juga tidak lepas dari tanggung jawab. Pukul mereka. Kalian mau apa? Tidak tahu malu. Kita juga ikut dipukuli. Ayo. Dasar wanita, jalang. Semuanya tolong adili. Putriku yang hebat ini, demi mendekati pria kaya, berani menyuruh orang memukuli ibu kandungnya dan kakak kandungnya. Betul. Kami dipukuli sampai masuk klinik. Malah suruh orang memukuli ibu kandung dan kakak kandungnya. Betul. Membuat kami sampai masuk klinik. Aku bunuh dia pun aku tidak puas. Pukul saja anak haram itu. Kenapa lamban sekali? Yue, kamu harus sabar ya. Ibu melakukan ini demi kamu. Banyak omong. Hentikan semuanya. Kamulah pria liar yang membuatnya hamil. Kamu punya nyali besar sekali. Beraninya datang kemari. Aduh. Kenapa kamu memukul orang? Aduh. Yue, aku datang terlambat. Aku akan mengantarmu ke klinik. Nah, kamu menderita. Berani-beraninya memukulku kamu. Bagaimana kamu bisa memukul orang? Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kalian memperlakukan Yue, akan kubalas setimpal. Baik. Siapa sebenarnya kamu? Kamu sebagai seorang ibu, hatinya sangat kejam. Tidak bisa dimaafkan. Kembali. Aduh. Pakai baju baru, naik Santana. Kamu sudah menghabiskan semua uang keluarga. Kamu bahkan lebih buruk dari binatang. Ya Tuhan, tidak disangka Lin Yue orang seperti itu. Iya, biasanya terlihat jujur, tidak disangka melakukan hal seperti ini. Betul. Lihatlah luka di wajahku. Ini semua gara-gara putri kesayanganku ini. Demi melahirkan anak untuk orang kaya, dia malah menyuruh orang memukuli kami sampai jadi seperti ini. Ya Tuhan. Lin Yue jadi istri simpanan orang, punya anak haram. Kalian sengaja memutarbalikkan fakta, mau membuatku mati? Kenapa kalian harus datang, membuat keributan di tempat kerjaku? Ribut? Kau yang mendekati pria kaya. Kau yang menjadi istri simpanan orang. Cepat kembalikan uang. Kalau sudah, kami akan langsung pergi. Betul, kembalikan uangnya. Membesarkanmu bertahun-tahun, lebih baik memelihara babi. Tidak ada imbalan sepeser pun. Kalau aku tidak senang, kau juga jangan harap bisa hidup tenang. Bertahun-tahun aku merawatmu. Lebih baik aku memelihara babi. Tidak ada hasil sepeser pun. Kalau aku tidak bahagia, kamu juga tidak akan tenang. Ada apa ini? Kenapa memukul orang? Lin Yue, wakil kepala tim administrasi, kami.
Putriku yang baik ini, malam sebelum pertunangan, dia terlibat dengan pria beristri, bahkan hamil anak haram. Setelah keluarga pria tahu, mereka langsung membatalkan pertunangan. Aku tidak setuju dengan aibnya ini, dia malah memukuliku bersama pria liar. Bu. Ya Tuhan, Lin Yu. Kamu bahkan demi pria asing, memukuli ibu kandungmu sendiri? Ini sungguh tidak bisa dimaafkan. Benar, tidak tahu diri sekali. Tidak disangka Lin Yue adalah orang yang tidak punya hati nurani. Cukup. Apakah kalian pernah menganggap sebagai putri kandung? Demi sedikit uang mahar itu, kalian memaksaku menikahi duda berusia 50-an. Dia hampir 30 tahun lebih tua dariku, dia sudah bercerai serta punya anak. Kalian menyuruhku menikah dengannya? Kamu tahu apa? Pria yang lebih tua akan lebih perhatian. Mendapatkan suami yang perhatian dan peduli, itu lebih baik dari apapun. Perhatian? Kurasa dia kuno. Gadis ini. Jangan sentuh aku. Berapa banyak keuntungan yang kalian terima? Sehingga kalian mendorongku ke dalam bahaya. Gadis tidak tahu diri, omong kosong apa ini? Menikah dengan keluarga Zhu itu artinya hidup senang. Hidup senang? Cih, berkat itu simpan saja untuk dirimu sendiri. Beraninya kamu. Kalau mau menikah, menikah saja sendiri. Aku tidak akan menikah. Malam ini kamu harus menikah. Kamu diam saja di rumah. Berkenalanlah dengan kakak Zhu. Kakak Zhu. Anak ini masih kecil, tolong maklumi. Lewat malam ini, dia akan patuh. Hahaha. Aku ini anak kandung kalian atau bukan? Apa aku ini putri kalian? Atau hanya barang yang kalian jual? Katakan saja. Berapa mahar yang kalian dapatkan kali ini? Kalian memukul dan memakiku. Bukankah karena kamu sendiri murahan, hamil anak haram? Betul. Beri uangnya. Beri uang? Setiap bulan gajiku keluar, semuanya kuberikan pada kalian. Beberapa orang di rumah, semua bergantung padaku sendiri. Kalian mau membuatku mati, ya? Ibu. Pergi kalian semua. Siapa kamu? Aku ini kakak kandungnya. Kenapa kamu ikut campur urusan keluarga kami? Betul. Ini urusan keluarga kami. Atas dasar apa menyuruh kami pergi? Urusan keluarga, Lin Yue istri sahku. Kalian mau mengganggunya? Lewati aku dulu. Menikah? Bukankah Nona Ali bilang, Lin Yue wanita simpanan? Makan yang banyak, makan sayur. Saudari, kamu siapa? Kamu ibu dari Lin Yue? Ya, aku. Ada urusan apa mencari dia? Putrimu tidak tahu malu menggoda tunanganku. Mana mungkin? Putrinya rendahan. Ibunya juga harus tanggung jawab. Hajar dia. Kalian mau apa? Aduh, jangan pedulikan dia. Keuntungan tidak boleh lepas begitu saja. Kalian boleh menikah, tapi harus beri mas kawin. Kalau tidak, pernikahan ini, aku tidak setuju. Setelah ambil uangnya, pergilah. Jangan muncul lagi di depan Lin Yue. Aku ini ibu kandungnya. Uang segini saja sudah mau menyuruhku pergi? Tidak akan. Kalau begitu, mari kita putus hubungan. Kalian sebutkan harganya. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Aku bukan lagi anggota keluarga Lin. Baik. Putus hubungan. 10 juta. Kalau kamu sudah bayar, kamu tidak berhubungan lagi dengan keluarga Lin. Betul. Baiklah. Kalau mau putus hubungan, ya sudah. 10 juta. Kalau sudah beri, kau tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Lin. Betul.
Kalian jangan meminta yang tidak-tidak. Sejak kecil, biaya perawatanku tidak lebih dari 10 juta. Kau bicara sembarangan. Aku sekarang hanya punya tabungan 4 juta. 4 juta. Terserah mau atau tidak. Kau pikir kami pengemis? 10 juta, tidak boleh kurang 1 perak pun. Kalau sudah kasih, aku akan memberitahumu sebuah rahasia tentang asal-usulmu. Uang di dalam ini tidak ada masalah kan? Hanya uang segini, Tuan Zhou tidak akan bermain trik dengan kalian. Lin Yue, demi uang ini, aku akan memberitahumu sesuatu. Sebenarnya, kau sama sekali bukan adik kandungku. 20 tahun lebih yang lalu, ayahku menemukanmu di gang dan membawamu. Tentu saja, dulu aku melarangnya memungutmu, tapi dia tidak mau dengar. Hanya ingin memungut anak sial ini. Ayo. Dia bilang apa? Dia bilang apa? Pantas saja hanya ayahku yang baik padaku. Ternyata aku bukan anak kandung, sudah kuduga. Sudah kubilang, ibu kandung mana yang berlaku seperti ini pada putrinya? Tidak apa-apa. Kelak ada aku. Ayo, aku membawamu beristirahat. Tidak apa-apa. Tanpa kerabat seperti ini, seharusnya aku bahagia. Baiklah, aku harus bekerja. Aku berhutang banyak padamu, entah bagaimana harus membayarnya. Aku ingin sendirian sebentar. Baik. Segera cari tahu keberadaan orang tua kandung Lin Yue. Baik, Tuan Zhou. Apa katanya? Pantas saja hanya ayahku yang baik pada. Ternyata aku bukan anak kandung. Sudah kuduga, ibu kandung mana yang bersikap seperti ini pada putrinya? Tidak apa-apa. Kelak ada aku. Kalian sedang melihat apa? Ibu? Bibi, ada wanita di restoran, setiap hari menggoda kakak, ipar, sungguh tak tahu malu. Siapa namanya? Namanya Lin Yue. Dia bagian administrasi restoran, seorang kepala bagian kecil. Ibu, akhir pekan ini ulang tahunku. Kita adakan saja di restoran Hongsing, ya? Benar, Bibi. Nanti kita suruh Lin Yue itu mengantarkan teh dan air untuk kita, biar puas rasanya. Hari itu juga ulang tahun Nanan. Entah apa. Nananku bisa pulang tahun ini. Ibu kenapa? Oh, tidak apa-apa. Baik, lakukan saja begitu. Biar wanita itu tahu, jangan mengincar orang yang tidak seharusnya. Gadis manja ini lagi. Sengaja memilih hotel kita untuk ulang tahunnya. Entah apa lagi ulahnya. Gadis manja itu lagi. Sengaja memilih hotel kita untuk merayakan ulang tahunnya. Entah rencana aneh apa lagi yang akan dia lakukan. Mereka tamu. Kita lakukan saja pekerjaan kita dengan baik. Kepala bagian Lin, bukankah paling pandai melayani orang? Ini tidak mudah. Kamu tidak tahu? Dia hamil, masih saja ke restoran setiap hari.
Mungkin saja dia ingin mencarikan ayah untuk anak haramnya. Li Xiaoling, jangan bicara sembarangan. Apakah pelajaran karena gosip aku dan Ketua Wang belum cukup? Masih berani membantah? Hari ini, jika kamu tidak melayani kami dengan baik, jangan harap bisa pergi. Bagaimana kalau aku panggil rekan lain untuk melayani kalian? Anggur ini sudah kamu sentuh. Aku jijik, jadi aku berikan padamu. Maaf, restoran punya peraturan, tidak boleh minum anggur sisa tamu. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Hari ini aku akan melihatmu minum anggur ini. Maaf, aku sedang hamil. Tidak bisa minum alkohol. Kamu tahu kalau kamu hamil, ayah dari anak di perutmu itu. Kalian berdua, ambilkan aku segelas soda. Kenapa diam saja? Pergi ambil sana. Oh, lupa memperkenalkan diri. Hari ini aku datang sebagai kerabat untuk menghadiri perjamuan, bukan sebagai staf. Tidak seperti beberapa orang, hanya bisa menjadi pelayan seumur hidup. Permisi, kamu ini? Namaku Lin Yue, Wakil Kepala Departemen Administrasi. Lin Yu? Jadi, kamu Lin Yue? Gadis ini, penampilannya saja tidak jujur, hanya ingin mencari kesempatan. Mana mungkin dia nananku? Saudari Lin, Muksuan dan keluarga kami sudah bertunangan. Apa hubunganmu dengannya? Nona Lin, Muksuan dan keluarga kami punya perjanjian pernikahan. Apa hubunganmu dengannya? Dia manajer umum restoran, ku karyawan, sesederhana itu. Karyawan? Belum pernah aku lihat karyawan yang merayu manajernya sendiri. Kau. Betul. Sehari-hari, dia selalu tanpa malu menempel Muksuan. Aku sudah melihatnya berkali-kali. Nona Lin, Muksuan sudah dewasa. Aku tidak bisa mengaturnya. Tapi sebagai seorang gadis, seharusnya kamu tahu etika dan rasa malu kan? Kamu jelas tahu, dia punya perjanjian pernikahan, tapi kamu masih mendekatinya. Bukankah kamu ini orang ketiga? Tante, aku tidak pernah ingin ada urusan apapun dengan kalian. Kalianlah yang terus menggangguku. Tante, lihat dia, jadi orang ketiga masih begini berani. Oh iya, wanita ini juga sedang hamil. Hamil? Anak siapa itu? Apa hubungannya denganmu? Kenapa kamu tidak bertanya pada Tuan Zhou? Kamu penindas orang lemah? Kau. Berhenti. Aku haus. Kamu ambilkan aku sebotol soda. Pelanggan sudah minta, cepat pergi sana. Aduh. Astaga, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu ceroboh sekali? Baju ini kubeli dari orang yang khusus membawanya dari Amerika. Meskipun menjual semua hartamu, kamu harus menggantinya. Maaf, restoran akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Itu, aku akan mengantarmu ke ruang ganti dulu ya. Ayo. Muksuan tidak bodoh, keluarga Joe lebih cerdik. Jika pelayan itu memiliki hubungan gelap dengan Muksuan, mungkin saja anak yang dikandungnya itu anak Muksuan. Bu, lalu bagaimana? Jangan cemas. Anak di usia kandungan ini mudah saja digugurkan. Jika tidak ada anak, aku lihat cara dia mengganggu Muksuan.
Tuan Zhou, Kemana Lin Yue? Tuan Zhou, tadi Lin Yue tidak sengaja menumpahkan air ke beberapa pelanggan. Dia mengantar mereka ganti pakaian. Yue. Tuan Zhou, Lin Yue menindas kakak. Cepat bantu aku. Yue. Bangun Yue. Pikirkan anak kita. Ini tidak akan membahayakan nyawa, kan? Jika sesuatu terjadi, aku tidak akan dipenjara, kan? Mengapa panik? Dia pingsan sendiri. Apa urusannya dengan kita? Yue. Bangunlah. Cepat tolong dia. Dokter, tolong periksa dia. Yue. Tunggu. Ini. Tanda lahir ini? Sudah 20 tahun, entah bagaimana keadaan putri kita sekarang. Apakah dia menderita? Tuan Li, Ibu Li, ada kabar tentang kelompok penjual manusia dari dulu. Mereka ada di Haicheng. Apa? Ternyata ada di Haicheng. Di mana dia sekarang? Untuk sementara ini, belum ada lokasi. Pasti Nona Li. Cari, bagi orang untuk mencari, periksa seluruh Haicheng. Selama itu adalah gadis dengan usia yang mirip putri kami dan memiliki tanda bulan sabit di belakang telinga. Jangan sampai ada yang terlewat. Baik. Persis sama. Nanan. Ini nananku. Ini. Tanda lahir ini sama persis. Nanan, ini nananku. Yue, ini Yueku. Jika Yue tidak sadar, aku tidak akan membiarkan kalian. Tuan Zhou, sudah jelas sekarang. Lin Yu, dia putri dari keluarga Li. Kalian semua lihat, Yue di rumah orang tua angkatnya disiksa lebih dari 20 tahun. Dia selalu berharap bisa bertemu dengan kerabatnya. Tapi bagaimana dengan kalian? Apa yang telah kalian lakukan padanya? Sungguh, dia benar-benar Nanan. Nanan, apa yang sudah kulakukan, Nanan. Bagaimana bisa? Wanita rendahan itu, benarkah dia putri kandung keluarga Li? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Jika kakakku dan anak itu mengalami sesuatu, aku tidak akan memaafkanmu. Kak? Diam. Yue. Bagaimana keadaan Yue? Hanya luka ringan, sedikit mengganggu kondisi kehamilan. Kita amati beberapa hari lagi. Terima kasih, Dokter Gao. Yue. Anakku. Tenang saja, anak kita tidak apa-apa. Kita ke ruang istirahat dulu, ya. Baik, ayo. Meskipun belum melakukan tes DNA, tapi kemungkinan besar kamu anak yang hilang dari keluarga Li. Kamu bahkan pernah menyelamatkan hidupku saat kecil. Ingat? Yue, bagaimana? Apakah sudah merasa lebih baik? Sebenarnya, kamu berharap aku baik-baik saja? Atau ada maksud lain? Anak ini kelihatannya memang berniat buruk. Selalu ingin mencari keuntungan. Bagaimana mungkin dia anakku? Nona Lin, Muksuan dan keluarga kami sudah punya perjanjian pernikahan. Kamu itu siapa dia? Dia manajer umum restoran. Aku karyawannya.
Sesederhana itu. Karyawan? Tidak ada karyawan terhormat yang menggoda manajernya sendiri. Kamu... Betul. Setiap hari, dia itu selalu tidak tahu malu menempel pada Muksuan. Aku sudah sering melihatnya. Nona Lin, Muksuan sudah dewasa. Aku tidak bisa ikut campur urusannya. Tapi sebagai seorang gadis, kamu seharusnya mengerti sopan santun dan harga diri, kan? Kamu jelas-jelas tahu, dia dan keluarga kami punya perjanjian pernikahan, tapi kamu masih saja mendekatinya. Bukankah kamu itu orang ketiga? Yue, tentu saja ibu mengharapkan yang terbaik. Mana mungkin ibu mengharapkan hal buruk? Kamu putri kandung. Kamu tidak hanya mematahkan pergelangan tanganku, juga membiarkan mereka terus menyakitiku. Kalau bukan mengharapkan hal buruk, apa lagi? Itu kesalahan ibu. Ibu kalut saat itu. Ibu minta maaf padamu. Aku tidak punya ibu. Aku tumbuh di keluarga sederhana, dipukuli dan dimarahi setiap hari. Ibu angkat dan kakak laki-lakiku bahkan berencana menukarku dengan mas kawin. Ini semua salah ibu. Ibu tidak menemukanmu lebih awal. Ibu angkat seperti itu, ibu kandung lebih parah. Apa bedanya kalian? Semua salah ibu. Semua kesalahan adalah kesalahan ibu. Kalau saja ibu tahu kamu putri kecil ibu tidak akan melakukan ini, bahkan jika ibu harus mati. Aku bukan putri kecilmu. Pergilah. Nan. Apa yang harus ibu lakukan agar kamu mau memaafkan ibu? Bagaimana kalau ibu berlutut padamu? Kak, bagaimanapun ibu orang tua, jangan keterlaluan. Ibu berlutut padamu. Kak, bagaimanapun ibu orang tua, jangan keterlaluan. Cukup, Yue butuh istirahat. Kalian semua keluar dari sini. Baik, mari kita keluar. Cepat sembuh ya. Besok kami datang lagi. Lin Yue, hinaan yang kuterima hari ini pasti akan kubalas 1000 kali lipat. Ayo, kita pergi. Yue. Yue, kamu istirahat saja, biar aku. Tidak perlu, ini memang pekerjaanku. Kamu kan sekarang istri Pak Joe, juga sedang hamil. Jangan sampai kamu kelelahan. Betul sekali, Yue. Kamu pergi saja istirahat di sana. Pekerjaan ini serahkan pada kami. Tidak apa-apa. Ini semua pekerjaanku. Baiklah. Lihatlah, betapa manisnya perkataannya. Kami hanyalah karyawan biasa. Tidak sepertimu. Kalau tidak kami lakukan dengan benar, lalu mengadu pada Direktur Joe, kami pasti akan bernasib buruk. Kami ini hanya karyawan biasa, tidak seperti kamu. Siapa tahu ada yang tidak beres, lalu kamu melapor ke Pak Joe, kami pasti akan sial. Hei, kamu kan tidak kekurangan uang? Bagaimana jika terjatuh atau terluka, kami pasti ikut menderita juga, kan? Oh ya, berapa bulan kandunganmu? Jangan-jangan sejak tunangan dengan mantan tunanganmu dulu? Kamu sudah menjalin hubungan dengan Pak Joe? Hei, jangan pergi. Cepat ajari aku caramu menggaet Pak Joe. Sudah selesai bicaranya? Kalau sudah, aku mau kembali bekerja. Nanti, malam setelah pulang, melayani Pak Joe adalah hal yang lebih penting. Kenapa malah pura-pura rajin di siang bolong? Li Xiaoling, jaga ucapanmu. Kamu cemburu pada Yue, kan? Aku memang cemburu padanya. Aku hanya ingin dia mengajariku cara mendapatkan suami kaya raya. Semua orang melihatnya hari ini, kan? Pak Joe begitu melindungi Lin Yue dan juga tunangannya yang sangat mencintainya itu. Lin Yu, kamu benar-benar teladan bagi kita semua wanita. Dan tunangannya yang begitu mencintainya. Lin Yu, kamu sungguh panutan bagi kami para wanita. Li Xiaoling, apa sudah cukup? Kamu dan kakakmu jelas-jelas sama-sama anak dari panti asuhan. Mengapa dia sekarang bisa menjadi nona kaya, sedangkan kamu hanya bisa menjadi kepala kecil di restoran ini? Apakah di hatimu
Tidak ada sedikit pun kebencian. Kamu, Menurutku kamu mungkin salah melihat situasi, merasa keluarga Lee seolah-olah menghargai dia. Apa kamu tidak pernah berpikir, yang benar-benar dihargai keluarga Lee adalah aku? Bisa saja suatu hari nanti, dia diusir keluar, lalu kamu akan mundur kemana? Kami pergi dulu. sebenarnya kamu ingin mengatakan apa? Aku tidak percaya dia akan membiarkan ini begitu saja. Hari ini dia bisa datang membuat keributan di restoran, itu menunjukkan dia punya niat jahat lainnya. Katakanlah, apa rencana kalian selanjutnya? Mengapa aku harus memberitahumu? Aku dan kamu dan aku tidak punya dendam. Meskipun ada sedikit masalah, itu tidak akan menumpuk menjadi kebencian besar. Apa yang bisa diberikan Li Jingyi kepadamu, tidak lain hanyalah uang. Berapapun yang dia berikan, aku akan membayar 2 kali lipat. Jangan bilang, kalian punya ikatan saudara yang kuat, yang menganggap persahabatan lebih penting daripada uang. Lin Yu, kamu tidak seperti yang kupikirkan. Sepertinya kami meremehkanmu. Bahkan kelinci yang terpojok pun akan menggigit. Aku tidak merebut, tapi tidak berarti membiarkan diriku ditindas. 6 juta? Aku akan memberitahumu tentang rencana malam ini. Bahkan aku bisa membantumu. 6 juta. Aku akan memberitahumu rencana malam ini. Bahkan aku bisa membantumu. Setuju. Mereka akan bertindak malam ini. Kerja sama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Begitulah seharusnya. Apakah rencana ini bisa diandalkan? Jika kali ini gagal lagi, kamu tidak akan bisa tinggal di keluarga Lee. Benar, sudah disepakati. Setelah berhasil, Lin Yue dan uangnya menjadi milikku. Tenang saja. Rencana ini benar-benar sempurna. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Aku tidak percaya dia akan membiarkannya malam ini. Hari ini dia datang dan membuat keributan di restoran, itu berarti dia punya rencana jahat lainnya. Katakanlah, apa rencana kalian selanjutnya? Kenapa aku harus memberitahumu? Aku dan kamu dan aku tidak punya dendam. Meskipun ada sedikit konflik, tidak bisa menumpuk menjadi permusuhan besar. Apa yang bisa Li Jingyi berikan padamu tidak lebih dari uang. Berapapun yang dia berikan, aku akan berikan 2 kali lipat. Jangan bilang padaku hubungan kalian erat, menganggap persahabatan lebih penting daripada uang. Lin Yu, kamu berbeda dari yang kupikirkan. Sepertinya kami meremehkanmu. Kelinci yang terdesak pun akan menggigit. Aku tidak memperebutkan apapun. Tidak berarti aku diam saja saat ditindas. 6 juta? Aku akan memberitahumu rencana malam ini. Bahkan aku bisa membantumu. Gawat, ada masalah besar. Ada apa? Jingyi bilang Lin Yue dalam masalah. Situasinya darurat, cepat ikut aku. Ayo. Gawat, ada masalah besar. Masalah apa? Jingyi bilang Lin Yue dalam masalah. Situasinya darurat. Cepat ikut aku. Ayo. Bibi, aku buka pintunya. Bibi harus siap mental. Astaga. Jangan-jangan ini Lin Yue? Bagaimana dia bisa di sini melakukan hal seperti ini dengan pelanggan? Benar-benar tidak tahu malu. Oh, aku kenal dia. Dia Liu Yong, mantan tunangan Lin Yue. Jangan-jangan Lin Yue belum putus dengannya ya? Paman, Bibi, aku dan dia saling mencintai dengan tulus. Aku tidak peduli dia bisa punya anak atau tidak, aku hanya ingin bersamanya.
Kau bocah nakal. Kau tidak sedang mencoba membunuh putriku, kan? Bibi, tolong restui kami. Sepasang kekasih harusnya bisa bersatu. Aku pasti akan melindunginya. Ya? Wah, siapa yang diranjang itu? Berani melakukan tapi tidak berani unjuk diri. Pergi semua. Cepat katakan, apakah kalian berdua suka sama suka? Atau dia yang memaksamu? Wah, ada apa ini? Pergi semua. Cepat katakan, kalian berdua saling mencintai. Atau dia yang memaksamu? Wah, sandiwara macam apa ya? Yue, kenapa kamu di sini? Lalu siapa gadis ini? Ya Tuhan, bukankah ini Li Jingyi, Kak? Kenapa kamu bisa bersama pria ini? Keluar kalian. Kalian semua keluar dari sini. Kenapa kamu? Kalau begitu aku, tunggu. Bagaimanapun keduanya putri keluarga Li, apa bedanya? Bibi, aku dan Jingyi benar-benar saling mencintai. Biarkan aku bersamanya, aku pasti akan melindunginya dan menjaganya. Aku pasti akan bersikap baik padanya. Apa yang kamu katakan? Kapan aku bilang aku menyukaimu? Jingyi, sudah sampai tahap ini, tidak bisa disembunyikan lagi. Jangan malu-malu lagi. Wah, pria dan wanita berduaan di satu ruangan, bukankah itu akan terdengar buruk jika tersebar? Kalau begitu, lebih baik sekalian saja langsung menikah. Kamu! Kalau tidak, jika ini tersebar, keluarga Li di seluruh Haicheng tidak akan bisa mengangkat kepala lagi. Keluarga Li di seluruh Haicheng tidak bisa mengangkat kepala lagi. Ucapan Yue benar. Kalian harus menikah. Kalau tidak, itu memalukan keluarga. Aku tidak akan menikah. Sampai mati pun aku tidak akan menikah. Tidak menikah? Baiklah, kalau begitu nanti jangan panggil aku ibu lagi. Jangan masuk ke rumah kami, keluarga Li. Kami tidak bisa menanggung rasa malu ini. Tidak. Sepertinya adik tidak ingin meninggalkan keluarga Li. Kalau begitu, kita tinggal menunggu merayakan pernikahannya. Nanti, aku akan memberimu angpau besar. Kerja bagus. Mulai hari ini, restoran Hongxing menjadi milikmu. Kapan kamu menyiapkan ini? Kapan kamu menyiapkan ini? Sejak aku tahu betapa bersemangatnya kamu dalam pekerjaan ini, aku sudah berpikir menyerahkannya kepadamu. Lagi pula, restoran ini hanyalah cabang kecilku. Menyerahkannya kepada orang yang bisa diandalkan, barulah nilainya bisa dimaksimalkan. Muksuan, terima kasih banyak. Antara suami istri tidak perlu sungkan. Ngomong-ngomong, Li Jingyi menikah besok, kamu mau pergi? Tentu saja pergi. Hal yang begitu menarik, mana mungkin aku melewatkannya? Ini data yang khusus kusiapkan untuk istriku, mungkin besok bisa berguna. Ini? Kamu membubuhi obat di gelas dan mencelakaiku? Begitulah. Apakah rencana kali ini benar-benar bisa diandalkan? Jika kali ini gagal lagi, jangan bermimpi untuk tetap tinggal di keluarga Li. Benar, sudah disepakati. Setelah semuanya selesai, Lin Yue dan uangnya semua jadi milikku. Hah, tenang saja. Rencana ini benar-benar sempurna. Memang aku. Kenapa? Aku menganggapmu seperti adik kandung. Kenapa kamu tega mencelakaiku seperti ini? Adik kandung? Sejak kecil kamu menganggapku sebagai bawahan. Kalau senang memberiku uang, kalau tidak senang memukul dan memaki. Itu yang kamu sebut adik kandung? Ini yang namanya adik kandung? Li Xiaoling, sudah cukup belum? Kau
dan kakakmu jelas-jelas sama-sama anak dari panti asuhan. Kenapa dia sekarang bisa jadi nona kaya raya, sedangkan engkau hanya bisa jadi pengawas kecil di restoran ini? Di hatimu tidak ada dendam sedikit pun? Kau, menurutku engkau mungkin salah memahami situasi ini. Kau pikir keluarga Lee mengincarnya. Pernahkah kau berpikir bahwa keluarga Lee sebenarnya mengincarku? Entah kapan dia akan diusir. Lalu bagaimana kau akan mundur? Jangan lupa, kau juga anak yatim piatu. Kenapa kau bisa jadi nona besar keluarga Lee, sedangkan aku harus menderita? Sekarang, nona asli keluarga Lee sudah kembali. Aku hanya ingin engkau merasakan rasanya kehilangan segalanya. Bagus. Pernikahan ini memang harus meriah, baru terlihat indah. Akhirnya kau datang juga. Kalian berdua bersekongkol? Bersekongkol? Siapa sebenarnya yang punya niat jahat, yang ingin mencelakai orang? Kau menyuruhnya untuk meracuniku. Sekarang kau jatuh ke dalam situasi ini. Ini semua karena perbuatanmu sendiri. Kalau saja dulu engkau tidak menargetkanku, kau sekarang masih menjadi putri keluarga Lee. Tapi sekarang Kenapa? Apa yang bisa engkau lakukan padaku? Begitukah? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Apa yang ingin kau lakukan, Lin Yue? Apa yang ingin kau lakukan, Lin Yue? Kenapa semuanya di luar? Pengantin pria sebentar lagi akan menjemput sesuai aturan. Kita harus menunggu waktu membuka pintu. Hari ini adalah hari bahagia Jingyi. Aku ingin mengatakan beberapa patah kata. Menurutku, pernikahan hari ini lebih baik diselenggarakan sederhana saja. Lagi pula, Jingyi, sama sepertiku, memiliki bayi di dalam perutnya, tidak boleh terlalu lelah. Omong kosong apa yang kau katakan? Aku tidak omong kosong. Ini hasil USG yang ditemukan di kamarnya. Jika dihitung, sudah hamil lebih dari 2 bulan, kan? Mungkinkah itu anak Liu Yong, ataukah kalian sudah berhubungan sejak lama? Ini bukan hasil USG-ku. Apakah kalian sudah lama berhubungan? Ini bukan hasil USG-ku. Tapi di sini tertulis jelas itu namamu. Dan tertulis juga kamu terkena penyakit kotor. Tentu saja. Pasti sudah ada ruam di tubuhnya, kan? Diam. Kalian semua diam. Apakah ini benar? Kamu benar-benar hamil 2 bulan? Dan terkena penyakit kotor juga? Ini semua karena Lin Yue. Jika bukan karena dia, aku tidak akan berakhir seperti ini. Waktu itu aku sedang merasa tertekan. Makanya aku pergi ke pesta dansa itu. Semua ini adalah pilihanmu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Hari itu, dialah yang menipu Bibi. Bahkan ibu angkat Lin Yue juga disewanya dengan uang untuk mencoreng nama Lin Yu. Dia memintaku membius Lin Yue, ingin menangkap Lin Yue dan Liu Yong saat berduaan. Dan juga berniat menyingkirkan bayi di kandungan Lin Yue. Tidak. Aku tidak melakukan itu. Kamu juga berencana menggugurkan anak yang dikandung Lin Yue? Tidak. Wik, aku tidak. Sayang sekali.
Aku sudah merekam semuanya. Kalian bersekongkol untuk menjebakku. Li Jingyi, kami membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Apa kami memperlakukanmu buruk? Terakhir kali Yue datang menemui kami, aku bahkan memukul putri kandungku sendiri demi dirimu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu menipu kami berkali-kali. Terus-menerus menantang batasan kami. Kapan aku pernah dianggap putri kandungmu? Aku bukan pengganti siapapun. Aku adalah Li Jingyi. Ya, aku memang membenci Lin Yue. Aku sangat ingin Lin Yue menghilang. Aku sangat ingin Lin Yue mati. Ibu, aku ingin ibu mengambil keputusan. Jika ibu membiarkannya tinggal, seumur hidupku, aku tidak akan masuk ke kediaman Li. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberi kepada mereka. Li Jingyi, keluarga Li tidak bisa lagi menampungmu. Usap air matamu. Keluarga Li akan memberimu kehormatan terakhir. Kami akan menikahimu dengan megah ke keluarga Liu. Mulai sekarang, kamu adalah bagian dari keluarga Liu. Ikatanmu dengan keluarga Li akan putus selamanya. Mulai sekarang, kamu bagian dari keluarga Liu. Hubunganmu dengan keluarga Li putus total mulai sekarang. Lakukan saja apa kata ayahmu. Ada apa? Apa yang terjadi ini? Tidak apa-apa. Hanya tidak tega meninggalkan ayah ibu. Lin Yue, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tunggu. Ayo pergi. Jangan sampai tamu menunggu terlalu lama. Baiklah. Yue, ini semua salah ibu. Ibu sama sekali tidak tahu Li Jingyi telah melakukan begitu banyak kesalahan. Ibu minta maaf padamu. Bagaimanapun sudah bersama 20 tahun, aku mengerti perasaanmu. Yue. Bagaimanapun sudah bersama 20 tahun, aku mengerti perasaanmu. Yue. Dulu aku selalu berharap bisa mendapatkan cinta kalian. Tapi sekarang, aku sudah punya Muksuan dan nenek. Jadi aku tidak akan mengharapkannya lagi. Paman, Bibi, kami pergi dulu. Yue. Yue, aku baru saja melihat sesuatu di tangan Tuan Zhou. Apa itu? Kelihatannya misterius sekali. Nanti juga kamu akan tahu. Yue, takdir kita sudah terjalin sejak kecil. Setelah bertahun-tahun melewati banyak hal, kita tetap berakhir bersama. Aku mengerti semua yang ada di hatimu. Untuk hari-hari yang akan datang, aku akan menemanimu, merawatmu. Kita akan hidup bersama seumur hidup. Aku berjanji padamu, dalam hidup ini aku hanya akan mencintaimu seorang. Muksuan. Yue. Maukah kamu menikah dengan? Aku berjanji padamu, seumur hidup ini hanya akan mencintaimu seorang. Muksuan. Yue, maukah kamu menikah dengan? Menikahlah dengannya. Terimalah dia. Ayo, terima dia dong. Aku mau. Wah.
Sialan sekali. Lapakan ubi jalar pun disita. Kubilang, orang tuamu ini sungguh tidak mau membantumu dengan uang. Sudah membesarkanmu 20 tahun. Lalu langsung memutuskan hubungan. Masih punya muka bilang begitu? Kalau saja kamu tidak memakai mas kawinku untuk berjudi, apakah kita berdua akan jadi seperti ini? Meskipun kamu tidak memikirkan kita berdua, kamu juga harus memikirkan anak dalam kandungan. Perempuan bau. Meskipun kamu tidak memikirkan kita berdua, kamu juga harus memikirkan anak dalam kandungan. Wanita busuk. Sedang bicara dengan siapa? Anak haram dalam kandunganmu? Bahkan tidak tahu anak siapa? Baru 3 bulan? Perutnya sudah sebesar ini? Mau membuatku jadi korban? Mimpi saja. Berani memukulku? Aku akan melawanmu sampai mati. Melawan? Melawan dengan apa? Keluarga Li sudah tidak menginginkanmu? Ibu? Aku ingin ibu membuat keputusan. Jika ibu membiarkannya tinggal, aku seumur hidup ini tidak akan pernah masuk ke rumah keluarga Li. Ini adalah yang terakhir kalinya aku memberi mereka kesempatan. Li Jingyi, keluarga Li tidak bisa menerimamu lagi. Usap air matamu, keluarga Li akan memberimu kehormatan terakhir. Kami akan menikahkanmu dengan meriah ke keluarga Liu. Dan selanjutnya, kamu adalah orang dari keluarga Liu. Hubunganmu dengan keluarga Li sejak saat ini sudah putus. Lakukan saja seperti yang ayahmu katakan. Kamu bahkan tidak punya dukungan. Menyerahlah. Diam. Ayah dan ibuku tidak meninggalkanku. Aku selalu menjadi putri keluarga Li. Omong kosong. Tidak memberimu sepeser pun. Orang tua macam apa? Ngomong-ngomong, Muksuan, aku dengar di depan ada penjual ubi bakar yang sangat enak. Kita beli 2, yuk. Ayo, Yue, kamu mau makan apa saja, kita beli. Berhenti. Mau kemana? Tidak mau kerja lagi? Cepat pergi ke tim penegak hukum, ambil kembali barang itu untukku. Cepat sana. Apakah itu? Li Jingyi? Cepat pergi. Apakah itu? Li Jingyi? Mengapa bersembunyi? Menikah denganku dan menjual ubi, apakah itu memalukan? Ada apa dengan menjual ubi? Tetap saja tidak pantas untukmu. Kawan, tolong beri kami 2 ubi. Hari ini tidak ada. Datang lagi besok. Mengapa sekarang berjualan di sini? Jangan-jangan ini usaha baru mereka sebagai pengantin baru? Lin Yue, melihatmu membuatku muak. Kamu melihatku seperti ini sekarang, pasti senang sekali kan? Apa ada yang harus disenangkan? Kami hanya ingin membeli ubi saja. Kalau tidak ada, ya sudah. Lin Yue, jangan berpura-pura di sini. Mengapa kamu bisa menikah dengan pria sebaik Zhou Muksuan, sedangkan aku bernasib seperti ini? Aku tidak terima. Mengapa aku harus menikah dengan binatang ini? Karena aku hidup tidak baik, kamu juga jangan harap bisa hidup baik. Mati saja. Kenapa aku harus menikah dengan berandal ini? Karena hidupku tidak bahagia, kau juga jangan harap bisa bahagia. Mati saja. Wanita gila. Kalau mau gila, jangan di depanku. Minggir sana. Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Perutku sakit sekali. Perutku sakit sekali. Bayiku. Bayiku. Sekarang dia yang kesakitan. Panggilkan dia ambulans. Aku sudah dengar semuanya. Kedua orang itu tidak pernah tenang.
Yue, kau tidak perlu mempedulikannya. Keluarga Li ini, kalau kau mau kembali, kembalilah. Kalau tidak, jauhi saja. Kita jalani saja hidup kita sendiri, agar lebih tenang. Baik. Nenek, aku tahu. Yue, maaf membuatmu terkejut. Aku tidak apa-apa. Ada kau di sini, aku tidak takut. Yue, terima kasih telah hadir di sisiku. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Muxuan.